Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya, Bapak Ibu. Pergi ke masjid di hari Jumat, jangan lupa membasuh gigi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa ahidna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, di malam 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih diberikan anugerah nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan tadi kita melaksanakan salat sunnah tarawih yang insya Allah akan kita sambung dengan salat sunnah witir. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya istiqomah hingga hari kiamat. Bapak Ibu, adik-adik semua, bagaimana kabarnya malam hari ini? Masya Allah, alhamdulillah. Di malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan doa kita dikabulkan. Ingat gak dulu kita pernah berdoa tahun lalu? Apa doanya? Doanya kita mohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Ya begitu ya. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, malam ini malam 1 Ramadan. Berarti doa kita dikabulkan Bapak Ibu semua. Ya, ini nikmat, ini anugerah. Banyak saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berumur panjang dan tidak diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Namun kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah siapkan berbagai macam ganjaran pahala. Bulan yang di dalamnya Allah berikan berbagai macam anugerah-anugerah yang tidak diberikan di bulan yang lain. Bulan yang di dalamnya Allah wajibkan 1 bulan penuh
untuk menunaikan ibadah puasa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, adik-adik semua, tahu nggak hewan kupu-kupu? Kupu-kupu bagaimana bentuknya? Kecil, terus ada sayap, terus bisa terbang, ada badan, terus apa lagi? Bagus nggak? Indah nggak? Indah. Ada yang kupu-kupunya besar, ya, sayapnya besar. Bahkan saking indahnya, itu kupu-kupu ditangkap, dikeraskan jadi koleksi. Ya, banyak orang mengkoleksi kupu-kupu karena indahnya. Tahukah kita, kupu-kupu itu awalnya bukan seperti itu bentuknya. Kupu-kupu yang indah itu, kupu-kupu yang sayapnya besar itu, yang kalau kita lihat warna-warni indah terbang di dekat-dekat kita, itu awalnya tidak seperti itu bentuknya yang indah. Tetapi awalnya adalah seekor ular. Seekor ular. Seekor ular yang bagaimana ularnya? Hijau. Iya, ular hijau. Ularnya bagaimana? Ngapain dia? Di mana tinggalnya? Di daun. Di daun ngapain? Makanin daun. Rakus nggak? Serakah nggak? Wah, dimakan tuh semuanya kan? Serakah tuh ular tuh. Ya. Tapi terus setelah dia makan banyak ngapain dia? Jadi kepompong. Pas jadi kepompong dia ngapain? Diam aja. Dia makan nggak dia? Minum nggak dia? Enggak. Ulat yang tadinya rakus, yang tadinya serakah, yang tadinya nggak peduli dengan siapa pemilik pohonnya, dia makan itu semuanya. Lalu setelah dia kenyang, dia berubah masuk ke dalam kepompong. Tidak makan, tidak minum dalam hitungan beberapa hari. Dia puasa. Dia puasa pas jadi kepompong. Betul kan? Nah, apa yang terjadi setelah dia puasa? Setelah dia jadi kepompong, dia terus berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Masya Allah. Bayangkan ya. Begitulah kita. 11 bulan di luar bulan Ramadan. 11 bulan di luar Ramadan kita rakus, kita serakah. Kita memakan segala hal, bahkan yang haram juga kita makan. Kita melakukan dosa dan maksiat tanpa sadar bahwasanya kita itu disaksikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Segala macam perbuatan kita kerjakan selama 11 bulan. Bokis, rakus, serakah. Gak ada berhentinya melakukan dosa maksiat, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya. Tapi kemudian apa yang Allah berikan kepada kita hari ini? Allah berikan kita bulan Ramadan untuk jadi kepompong. Ya, Allah jadikan kita bulan Ramadan untuk jadi kepompong, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri. Matanya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Selama 1 bulan penuh. Biar apa? Biar ketika tiba di 1 Syawal,
bersih semua dosa-dosa kita, diampuni semua dosa-dosa kita, dan kita keluar menjadi manusia yang baru, manusia yang indah. La'allakum tattaqun. Subhanallah, ya. Jadi ternyata kita bisa mengambil pelajaran dari hewan kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya begitu dia, rakus serakah, gak peduli pada pemilik tanaman. Tapi dia kemudian melakukan kontemplasi, perenungan, jadi kepompong, gak makan, gak minum. Dan ketika keluar jadi kupu-kupu yang indah. Harusnya begitu. Harusnya semua begitu. Ini kita dikasih kesempatan oleh Allah ini. Dosa banyak tidak? Dosanya banyak atau tidak, Pak? Mas, banyak atau sedikit dosanya? Hah? Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Raihan tengah mengubah satu syair, ya. Lagunya Raihan. Dosa-dosaku bagaikan berpasir di pantai. Dosa kita banyak kayak pasir. Tapi Allah kasih kita bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk pembakaran dosa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Begitu kata Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, indah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin semua, ayo, ini kesempatan yang luar biasa. Allah kasih kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, maka siapkan diri kita, ya. Sebulan penuh nih, siapkan diri kita dengan ibadah yang berkualitas. Jangan sekedar membatalkan kewajiban, jangan sebatas menggugurkan kewajiban, tapi puasa yang berkualitas. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, tapi matanya puasa. Hati-hati nih handphone, ya, handphone tuh setan gepeng, ya, hati-hati handphone, ya, nah dia itu handphone bisa merusak puasa kita. Scroll, kelihatan semua tuh aurat lawan jenis. Ya, hati-hati telinga, jangan dengerin yang nggak benar, kalimat-kalimat kotor. Hati-hati mulutnya, jaga lisan lagi puasa, bisa rusak gara-gara ngomongin, gibahin, keluar kalimat-kalimat kotor. Hati-hati tangan, jangan ngambil, jangan megang sesuatu yang haram. Hati-hati kaki, jangan melangkah berjalan ke tempat yang haram. Kalau itu kita lakukan, itu puasa yang berkualitas. Tapi kalau cuma sekedar tidak makan, tidak minum, anak kecil juga bisa. Nih, anak-anak kecil pada bisa kalau begitu doang. Sama emaknya dijanjiin, nih tong, lo puasa dikasih hadiah 10.000. Kira-kira puasa nggak dia? Puasa. Bisa nggak sampai maghrib? Bisa. Nah kalau udah akil balik, udah dewasa masih kayak gitu aja puasanya, apa bedanya kita mau puasa bocah? Ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo puasa yang berkualitas ya, jangan sembarangan puasa. Lalu yang kedua apa? Banyakin baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Ayo baca Al-Quran yang banyak, baca terjemahannya, tadaburi isinya. Ya, dan yang ketiga, sholat tarawih dijaga, jangan dilewatkan. Ini qiyamul lail yang Allah berikan di bulan Ramadan. Yang keempat apa? Sedekah, infak. Mau 5.000, mau 2.000, pokoknya sedekah. Jangan lewatkan sedekah. Apalagi waktu subuh. Itu waktu subuh, salat subuh sedekah. Ada malaikat yang doakan. Yang kelima, kasih makan orang buka puasa. Ya, nggak usah yang mahal-mahal, yang nasi sederhana aja, rumah makan sederhana, ya, nggak usah mahal-mahal, rumah makan sederhana aja ya, nasinya itu mahal atau murah tuh. Kalau nggak bisa minimal kata Nabi 1 biji kurma, minimal 1 biji kurma, nggak bisa juga seteguk air. Ya, jadi jangan lewatkan waktu berbuka puasa ngasih makan orang buka puasa. Dan yang keenam, nanti nih 10 hari terakhir
intai Lailatul Qadar. Intai 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Karena siapa yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi ini mungkin ya sebagai bekal untuk 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, adik-adik semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam ketaatan, diberikan kekuatan, kemudahan untuk berpuasa Ramadan, dan puasa kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa kita, dan kita menjadi insan yang bertakwa, dan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, kita semua masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya, Bapak Ibu. Pergi ke masjid di hari Jumat, jangan lupa membasuh gigi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa ahidna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, di malam 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih diberikan anugerah nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan tadi sedang melaksanakan salat sunnah tarawih yang insya Allah akan kita sambung dengan salat sunnah witir. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya istiqomah hingga hari kiamat. Bapak Ibu, adik-adik semua, bagaimana kabarnya malam hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan doa kita dikabulkan. Ingat gak dulu kita pernah berdoa tahun lalu? Apa doanya? Doanya kita mohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Ya begitu ya. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, malam ini malam 1 Ramadan. Berarti doa kita dikabulkan Bapak Ibu semua.
Ya, ini nikmat, ini anugerah. Banyak saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berumur panjang dan tidak diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Namun kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah siapkan berbagai macam ganjaran pahala. Bulan yang di dalamnya Allah berikan berbagai macam anugerah-anugerah yang tidak diberikan di bulan yang lain. Bulan yang di dalamnya Allah wajibkan 1 bulan penuh untuk menunaikan ibadah puasa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, adik-adik semua, tahu nggak hewan kupu-kupu? Kupu-kupu bagaimana bentuknya? Kecil, terus ada sayap, terus bisa terbang, ada badan, terus apa lagi? Bagus nggak? Indah nggak? Indah. Ada yang kupu-kupunya besar, ya, sayapnya besar. Bahkan saking indahnya, itu kupu-kupu ditangkap, dikeraskan jadi koleksi. Ya, banyak orang mengkoleksi kupu-kupu karena indahnya. Tahukah kita, kupu-kupu itu awalnya bukan seperti itu bentuknya. Kupu-kupu yang indah itu, kupu-kupu yang sayapnya besar itu, yang kalau kita lihat warna-warni, indah, terbang di dekat-dekat kita, itu awalnya tidak seperti itu bentuknya yang indah. Tetapi awalnya adalah seekor ular. Seekor ular. Seekor ular yang bagaimana ularnya? Hijau. Iya, ular hijau. Ularnya bagaimana? Ngapain dia? Di mana tinggalnya? Di daun. Di daun ngapain? Makanin daun. Rakus nggak? Serakah nggak? Wah, dimakan tuh semuanya kan? Serakah tuh ular tuh. Ya. Tapi terus setelah dia makan banyak ngapain dia? Jadi kepompong. Pas jadi kepompong dia ngapain? Diam aja. Dia makan nggak dia? Minum nggak dia? Enggak. Ulat yang tadinya rakus, yang tadinya serakah, yang tadinya nggak peduli dengan siapa pemilik pohonnya, dia makan itu semuanya. Lalu setelah dia kenyang, dia berubah masuk ke dalam kepompong. Tidak makan, tidak minum dalam hitungan beberapa hari. Dia puasa. Dia puasa pas jadi kepompong. Betul kan? Nah, apa yang terjadi setelah dia puasa? Setelah dia jadi kepompong, dia terus berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Masya Allah. Bayangkan ya. Begitulah kita. 11 bulan di luar bulan Ramadan. 11 bulan di luar Ramadan kita rakus, kita serakah. Kita memakan segala hal, bahkan yang haram juga kita makan. Kita melakukan dosa dan maksiat tanpa sadar bahwasanya kita itu disaksikan oleh Allah,
dicatat oleh malaikat segala macam perbuatan kita kerjakan selama 11 bulan. Bokis, rakus, serakah, gak ada berhentinya melakukan dosa maksiat, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya. Tapi kemudian apa yang Allah berikan kepada kita hari ini? Allah berikan kita bulan Ramadan untuk jadi kepompong. Ya, Allah jadikan kita bulan Ramadan untuk jadi kepompong, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Matanya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Selama 1 bulan penuh. Biar apa? Biar ketika tiba di 1 Syawal, bersih semua dosa-dosa kita, diampuni semua dosa-dosa kita, dan kita keluar menjadi manusia yang baru, manusia yang indah. La'allakum tattaqun. Subhanallah, ya. Jadi ternyata kita bisa mengambil pelajaran dari hewan kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya begitu dia, rakus serakah, gak peduli pada pemilik tanaman. Tapi dia kemudian melakukan kontemplasi, perenungan, jadi kepompong, gak makan, gak minum. Dan ketika keluar jadi kupu-kupu yang indah. Harusnya begitu. Harusnya semua begitu. Ini kita dikasih kesempatan oleh Allah ini. Dosa banyak tidak? Dosanya banyak atau tidak, Pak? Mas, banyak atau sedikit dosanya? Hah? Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Raihan pernah mengubah satu syair, ya, lagunya Raihan. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai. Dosa kita banyak kayak pasir. Tapi Allah kasih kita bulan Ramadan untuk apa? Untuk pembakaran dosa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Begitu kata Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, indah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin semua, ayo, ini kesempatan yang luar biasa. Allah kasih kita kesempatan bertemu dengan Ramadan. Maka siapkan diri kita, ya, sebulan penuh nih. Siapkan diri kita dengan ibadah yang berkualitas. Jangan sekedar membatalkan kewajiban. Jangan sebatas menggugurkan kewajiban, tapi puasa yang berkualitas. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, tapi matanya puasa. Hati-hati nih handphone, ya, handphone tuh setan gepeng, ya, hati-hati handphone, ya, nah dia, itu handphone bisa merusak puasa kita. Scroll, kelihatan semua tuh aurat lawan jenis. Ya, hati-hati telinga, jangan dengerin yang nggak benar, kalimat-kalimat kotor. Hati-hati mulutnya, jaga lisan lagi puasa, bisa rusak gara-gara ngomongin, gibahin, keluar kalimat-kalimat kotor. Hati-hati tangan, jangan ngambil, jangan megang sesuatu yang haram. Hati-hati kaki, jangan melangkah berjalan ke tempat yang haram. Kalau itu kita lakukan, itu puasa yang berkualitas. Tapi kalau cuma sekedar tidak makan, tidak minum, anak kecil juga bisa. Nih, anak-anak kecil pada bisa kalau begitu doang. Sama emaknya dijanjiin, nih tong, lo puasa dikasih hadiah 10.000. Kira-kira puasa nggak dia? Puasa. Bisa nggak sampai maghrib? Bisa. Nah kalau udah akil balik, udah dewasa masih kayak gitu aja puasanya, apa bedanya kita mau puasa bocah? Ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo puasa yang berkualitas ya, jangan sembarangan puasa. Lalu yang kedua apa? Banyakin baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Ayo baca Al-Quran yang banyak, baca terjemahannya, tadaburi isinya. Ya, dan yang ketiga, sholat tarawih dijaga, jangan dilewatkan.
Ini qiyamul lail yang Allah berikan di bulan Ramadan. Yang keempat apa? Sedekah, infak. Mau 5.000, mau 2.000, pokoknya sedekah. Jangan lewatkan sedekah. Apalagi waktu subuh. Itu waktu subuh, salat subuh sedekah. Ada malaikat yang doakan. Yang kelima, kasih makan orang buka puasa. Ya, nggak usah yang mahal-mahal. Yang nasi sederhana aja, rumah makan sederhana, ya, nggak usah mahal-mahal. Rumah makan sederhana aja ya, nasinya itu mahal apa murah tuh? Kalau nggak bisa minimal kata Nabi 1 biji kurma, minimal 1 biji kurma. Nggak bisa juga seteguk air. Ya, jadi jangan lewatkan waktu berbuka puasa ngasih makan orang buka puasa. Dan yang keenam, nanti nih 10 hari terakhir, intai Lailatul Qadar. Intai 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Karena siapa yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi ini mungkin ya sebagai bekal untuk 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, adik-adik semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam ketaatan, diberikan kekuatan, kemudahan untuk berpuasa Ramadan, dan puasa kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa kita, dan kita menjadi insan yang bertakwa, dan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, kita semua masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.